Sahabat sentuhan hati nurani, kita hidup di era di mana terlihat seolah menjadi sebuah keharusan mutlak. Setiap hari, beranda media sosial kita dibombardir oleh pameran kesuksesan, mobil mewah berganti-ganti, liburan ke luar negeri, dan saldo rekening yang sengaja dipamerkan demi sebuah validasi. Ada sebuah ilusi massal yang mengatakan bahwa jika kesuksesanmu tidak dilihat dan diakui oleh orang lain, maka kesuksesan itu tidak nyata. Namun, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan sebuah ironi yang sangat tajam ini. Mengapa banyak dari mereka yang berteriak paling keras tentang kekayaannya justru memiliki hutang yang paling mencekik? Dan sebaliknya, mengapa para miliarder sejati, para pemilik modal besar, justru seringkali hidup dalam bayang-bayang, mengenakan pakaian polos biasa, dan sama sekali tidak peduli apakah dunia mengenali wajah mereka atau tidak? Apakah ada kekuatan rahasia di balik seni menjadi tak terlihat ini? Ketahuilah sahabat, perasaan lelah dan keinginan untuk selalu diakui itu adalah hal yang sangat manusiawi. Sistem ekonomi modern memang dirancang secara khusus untuk memangsa rasa tidak aman di dalam dirimu. Kamu tanpa sadar didoktrin untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, menggunakan uang yang bahkan belum kamu miliki, hanya untuk membuat terkesan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli padamu. Semakin kamu berusaha keras untuk terlihat bersinar di mata dunia, maka akan semakin banyak energi mental dan finansialmu yang terkuras habis tak tersisa. Merasa gagal atau tertinggal dalam perlombaan ini bukanlah kelemahanmu. Itu hanyalah tanda bahwa jiwamu merindukan sebuah kebebasan sejati. Maka berhentilah sejenak dari arena pertunjukan yang palsu ini. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kebenaran yang akan membebaskanmu dari rantai tuntutan sosial. Kita akan membedah mengapa keputusan untuk mundur dari lampu sorot dan menjadi orang tak terlihat ini justru merupakan strategi finansial yang paling mematikan dan brilian di abad ini. Dengan memadukan temuan psikologi modern tentang mentalitas kelimpahan dan filosofi tingkat tinggi dari sang bijak Lao Tzu, kita akan melihat bagaimana ketiadaan wujud justru menarik rezeki dengan kemudahan yang menakjubkan. Bersiaplah untuk mengubah pola pikir dan pola pandangmu. Kita akan mempelajari hukum terbalik, di mana ketiadaan pamer justru menjadi magnet terkuat untuk mendatangkan peluang hidup yang sejati. Mari kita mulai perjalanan pembebasan jiwa ini bersama menuju kemakmuran yang mengalir selaras tanpa akhir. Mari kita bedah akar masalah ini melalui kacamata psikologi kuantum, sahabatku. Kebutuhan yang menggebu-gebu untuk selalu tampil dan memamerkan pencapaian adalah manifestasi paling nyata dari scarcity mindset atau mentalitas kekurangan. Seseorang yang harus terus-menerus membuktikan kepada dunia bahwa dirinya kaya atau sukses, pada hakikatnya sedang menyimpan ketakutan yang mendalam akan kemiskinan dan penolakan. Saat kamu pamer, energi atau vibrasi yang kamu pancarkan ke alam semesta bukanlah saya kaya, melainkan tolong percayai bahwa saya bernilai, karena saya sendiri meragukannya. Alam semesta adalah cermin yang sangat jujur. Ia tidak merespon apa yang kamu tampilkan, melainkan apa yang kamu rasakan di kedalaman batinmu. Vibrasi keputusasaan untuk diakui ini justru menciptakan dinding penolak rezeki yang tebal. Dan ingatlah selalu bahwa uang tidak suka mendekati energi yang bising dan penuh ketakutan. Sebaliknya, orang yang memilih jalan tak terlihat, maka ia bergerak pada frekuensi tertinggi dari mentalitas kelimpahan. Mereka memiliki keyakinan diri yang begitu utuh dan penuh, sehingga validasi dari luar diri mereka sudah tidak lagi memiliki arti apapun. Mereka tidak perlu membuktikan saldo rekeningnya kepada siapapun, karena mereka sudah merasa utuh dari dalam. Kondisi jiwa yang tenang, hening, dan tidak butuh pengakuan ini menciptakan ruang resonansi yang sangat indah. Ketika kamu berhenti memancarkan energi orang kepepet yang mencari perhatian, kamu berubah wujud menjadi sebuah magnet uang yang sangat kuat. Orang lain, klien, mitra bisnis, atau investor secara naluriah akan merasa aman dan nyaman berdekatan denganmu, karena mereka tahu kamu tidak berusaha memanipulasi mereka. Ketenangan yang memancar dari ketiadaan egomu
Inilah yang membuat semesta mengalirkan kemudahan. Pikirkanlah tentang biaya siluman dari sebuah popularitas atau status sosial ini, sahabatku. Mempertahankan citra agar selalu terlihat kaya dan sukses itu membutuhkan modal finansial yang sangat menguras darah. Kamu harus membeli pakaian bermerek terbaru, makan di tempat yang instagramable, dan menanggung cicilan kendaraan mewah hanya demi mempertahankan sebuah ilusi. Itu adalah ember yang bocor parah, sahabatku. Kerja kerasmu siang malam hanya habis untuk membiayai gengsi yang tidak berkesudahan. Namun, ketika kamu memutuskan untuk menjadi tak terlihat, kamu secara ajaib menyumbat semua kebocoran itu. Kamu menghentikan aliran dana yang sia-sia dan tiba-tiba kamu memiliki surplus energi serta uang yang bisa dialihkan sepenuhnya untuk membangun aset nyata yang bekerja dalam diam. Inilah esensi dari kerja selaras. Bekerja tanpa harus melayani ekspektasi dunia luar yang fana. Ribuan tahun silam, filsuf agung Lao Tzu telah membagikan kebijaksanaan yang sangat relevan dengan fenomena ini melalui konsep fungsi kegunaan. Dalam kitab Tao Te Ching, ia mengajak kita merenungkan wujud sebuah rumah. Dinding, atap, dan pondasi memang dibangun dengan material yang kokoh dan terlihat. Namun, apakah yang sesungguhnya membuat rumah itu berguna untuk ditinggali? Lao Tzu menjawab, ruang kosong yang tidak terlihat di dalamnya. Pintu dan jendela ada fungsinya justru karena ketiadaan benda di sana. Jika sebuah ruangan diisi penuh dengan barang hingga padat, ruangan itu kehilangan fungsinya. Begitu pula dengan esensi dirimu. Jika hidupmu terlalu penuh sesak dengan ambisi untuk pamer dan identitas semu, kamu kehilangan ruang kosong yang krusial untuk menampung kebijaksanaan dan rezeki sejati. Menjadi tak terlihat dalam konteks finansial dan karir, berarti kamu menanggalkan kebutuhan akan pujian atas wujud luarmu dan mulai berfokus sepenuhnya pada fungsi inti atau nilai yang kamu berikan. Saat kamu tidak lagi sibuk mencari perhatian, kamu memiliki keleluasaan waktu dan fokus yang tajam bagai laser untuk menajamkan keahlianmu dalam kesunyian. Kamu menjadi seperti fondasi bangunan yang tertanam dalam di bawah tanah, gelap, kotor, dan tidak pernah difoto oleh siapapun yang mengagumi gedung tersebut. Namun tanpa fondasi yang diam dan tak terlihat itu, gedung pencakar langit manapun akan rubuh berkeping-keping. Jadilah tidak terlihat, namun pastikan dirimu sangat tak tergantikan. Di ruang kosong tanpa ego itulah kekuatan finansial terbesar bersemayam dengan damai. Kamu tidak lagi bekerja keras demi nama, melainkan bekerja selaras demi mahakarya. Coba perhatikan perbedaan mencolok antara sungai kecil yang dangkal dengan sungai raksasa yang dalam, sahabatku. Selokan kecil atau sungai berbatu yang dangkal selalu mengeluarkan suara gemericik yang sangat nyaring dan berisik. Airnya memercik kemana-mana, seolah ingin mengumumkan kehadirannya kepada seluruh penghuni hutan. Namun, daya dorongnya sangat lemah dan mudah mengering saat kemarau datang. Sebaliknya, lihatlah sungai besar yang mengalir di lembah yang dalam. Permukaannya tampak begitu tenang, sepi, tak bersuara, dan mengalir pelan nyaris tanpa riak. Namun di bawah permukaan yang tak terlihat itu, tersimpan arus kekuatan yang maha dahsyat, mampu menghanyutkan apa saja. Inilah tamsil sempurna bagi kekuatan seorang yang tidak butuh validasi. Dia tenang, tapi memiliki daya yang sangat besar. Orang yang hidupnya penuh pamer dan flexing adalah sungai dangkal yang berisik. Terlihat sibuk dan riuh, namun keuangannya rentan mengering saat krisis ekonomi melanda. Sedangkan orang yang mempraktikkan seni menjadi tak terlihat adalah sungai raksasa. Mereka tidak pernah berjuang menabrak batu hanya demi menciptakan cipratan atensi. Mereka melipir dengan cerdas, mengalir merendah, dan mengumpulkan semua anak sungai rezeki dalam keheningan total. Tidak ada yang tahu persis seberapa dalam kekayaan dan ketenangan batin mereka. Ketika badai finansial menghantam, mereka tetap mengalir tenang dengan senyuman karena akar kekayaan mereka tertanam jauh di bawah radar kesombongan manusia. Jadilah sungai besar yang tak bersuara, sahabatku. Biarkan kedalaman nilaimu yang menggemakan kekuatannya sendiri tanpa perlu teriakkan. Biarkan semua orang tercengang menyaksikan apa yang tidak kamu perlihatkan ini ketika mereka kepo pada dirimu.
Selaraskan ritmemu dengan diamnya alam dan saksikan kemudahan membuka jalanmu. Lalu bagaimana langkah nyata untuk membumikan filosofi tingkat tinggi ini ke dalam rutinitas keseharianmu, sahabatku? Caranya adalah dengan memulai dengan sebuah puasa atensi. Ubah orientasi daftar pencapaianmu dari ingin dipuji menjadi daftar kualitas keberadaan batinmu. Saya menantangmu hari ini. Cobalah capai satu keberhasilan finansial atau karir yang cukup besar, lalu tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan unggah pencapaian itu ke media sosial. Jangan ceritakan kepada teman yang gemar bergosip. Simpan kemenangan itu murni sebagai rahasia indah antara dirimu dan Tuhan. Rasakan sensasi energi yang meledak di dalam dadamu saat kamu menahan keinginan untuk pamer. Energi yang tertahan itu tidak akan menguap sia-sia. Ia akan memadat dan bermutasi menjadi sebuah harga diri internal yang luar biasa kokoh. Kamu menjadi penguasa sejati atas kebahagiaanmu sendiri. Dengan memilih untuk beroperasi di bawah radar, kamu memutus tali boneka yang selama ini dikendalikan oleh ekspektasi masyarakat. Kamu memiliki kekebalan mutlak terhadap tekanan lingkungan sosial. Uang, waktu, dan fokus yang sebelumnya terbakar habis untuk membiayai gaya hidup, kini bisa kamu alokasikan 100% untuk membeli instrumen kebebasan sejati, yaitu investasi leher ke atas, aset produktif yang hening, dan waktu luang bersama keluargamu. Bukankah bisa punya waktu banyak bersama keluarga itu nikmat rasanya, sahabatku? Kamu harus bertransformasi dari seseorang yang terlihat kaya namun miskin menjadi seseorang yang terlihat biasa namun merdeka. Kemerdekaan untuk tidak perlu menjelaskan pilihan hidupmu kepada siapapun adalah kemewahan tertinggi yang gagal dipahami oleh publik. Saat kamu rileks dalam ketiadaan wujudmu, peluang justru datang mencarimu dengan sendirinya, tanpa perlu kamu kejar hingga kelelahan. Tanamkan sugesti sakti ini ke dalam relung alam bawah sadarmu setiap pagi. Saya adalah magnet rezeki yang tenang dan tak kasat mata. Berhentilah percaya pada kebohongan bahwa kerja keras banting tulang sambil memamerkan keringat adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Berubahlah menuju kerja yang selaras, di mana tindakanmu lahir dari intuisi yang jernih, bukan dari kepanikan untuk diakui. Biarkan orang lain bertarung berdarah-darah, memperebutkan mahkota popularitas di atas panggung yang fana. Tugasmu adalah duduk tenang di bangku penonton, meminum teh kesukaanmu, sambil membiarkan kecerdasan alam semesta mengatur portofolio rezekimu dalam diam. Di titik kepasrahan inilah, kamu akan menyadari bahwa ketiadaan wujudmu adalah kekuatan yang paripurna. Tidak ada musuh yang bisa menyerang bayangan, dan tidak ada kemiskinan yang menyentuh jiwa utuh. Berbicara tentang tabiat uang itu sebenarnya sangat menggelikan, sahabat. Uang itu persis seperti seekor kucing liar peliharaan tetangga yang sombong. Semakin kamu kejar-kejar dia di halaman sambil berteriak histeris, memasang fotonya di mana-mana karena kamu sangat butuh belayannya, kucing itu malah akan lari terbirit-birit karena mengira kamu orang gila yang mengancam nyawanya. Tapi, cobalah kamu duduk tenang di teras dengan postur masa bodoh, baca buku dengan damai, lalu letakkan piring berisi ikan tuna kualitas terbaik di sebelahmu tanpa banyak gaya. Percayalah, si kucing itu akan datang dengan sendirinya, menggesekkan badannya dengan manja di kakimu. Begitulah rezeki. Ia membenci kebisingan orang yang putus asa dan sangat memuja ketenangan orang yang bernilai. Santai saja, sahabat. Jadilah tak terlihat namun harum baunya. Simpanlah rahasia kekayaan dan pencapaianmu rapat-rapat di dalam saku keikhlasanmu, sahabat. Biarkan kesederhanaan pakaianmu dan kelembutan tutur katamu menjadi tameng pelindung gaib dari segala bentuk kedengkian dan kompetisi beracun di luar sana. Saat kamu memutuskan untuk melepaskan beban berat berupa keharusan untuk selalu tampil mengesankan, kamu sedang memberikan hadiah terindah bagi sistem sarafmu sendiri, yaitu sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Mulai esok hari, melangkahlah keluar rumah bukan sebagai aktor yang mencari tepuk tangan, melainkan sebagai sutradara kehidupan yang mengendalikan alur dalam keheningan absolut. Nikmatilah kemerdekaan sejati di balik layar panggung dunia yang bising ini.
Sampai di sini dulu ya video kali ini sahabatku. Menyelamlah ke dasar yang tenang sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.